Asesmen nasional pengganti UN. Bener nggak ya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara ujian nasional yang biasa kita sebut UN dengan asesmen nasional yang akan dilaksanakan tahun 2021 besok. Bagi kamu yang belum nonton part 1 video ini, yaitu tentang AKM, silahkan simak penjelasannya dulu ya, supaya kamu bisa nyambung dengan pembahasan kali ini. Dan untuk link videonya, kamu bisa lihat di deskripsi, oke? Sahabat semuanya, beberapa bulan terakhir ini kita sering mendengar dan membaca di media isu tentang asesmen nasional menggantikan UN. Tentu kita bertanya-tanya, benar nggak sih? Artinya yang perlu kita cari tahu itu UN dan asesmen nasional ini sama nggak ya? Kalau ternyata nggak sama, maka nggak samanya itu di mana? Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi gini guys, berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2018, UN adalah pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Di peraturan tersebut juga dikatakan ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Jadi, UN itu sebenarnya punya dua wajah. Satu, menilai siswa secara individu, dan satu lagi sebagai sumber informasi persamaan mutu pendidikan. Nah, kalau asesmen nasional, dia nggak ada fungsi untuk mengevaluasi siswa secara individual. Tapi ia punya fungsi sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi, gampangnya dari dua wajah UN, ada satu wajah yang sama dengan asesmen nasional, yaitu berkaitan dengan pemetaan dan evaluasi mutu pendidikan atau sekolah. Sedangkan wajah yang satunya, yaitu penilaian siswa secara individual, nggak ada di asesmen nasional. Jadi, kalimat asesmen nasional adalah pengganti UN, itu ada benarnya. Tapi, tidak sepenuhnya benar. Jadi, jangan panik dulu ya guys. Oh iya, AKM yang kita obrolin di part 1 video ini sebenarnya bagian dari asesmen nasional ini guys. Jadi asesmen nasional itu ada 3 komponen. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi gitu guys. Sebenarnya selain yang kita bahas tadi, perbedaan antara AKM nasional dan UN juga ada dalam bentuk soalnya guys. Bedanya gimana? Dari buku yang berjudul Lembar Tanya Jawab, yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa nantinya bentuk soal asesmen nasional itu akan terdiri dari 1. Pilihan ganda. Nantinya kamu hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Kamu nantinya menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawaban. 4. Isian singkat. Kamu menjawab soal berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban lainnya. 5. Dan uraian. Kamu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selain itu, untuk peminatan IPA, IPS, Bahasa, dan Agama akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama tanpa membedakan peminatannya. Keunikannya nanti terdapat pada stimulus soal-soal AKM yang lintas mata pelajaran dan peminatan. Gampangnya adalah kompetensi yang diukur sama, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi beserta turunannya yang sebelumnya sudah dijelaskan. Namun, soal yang diberikan lintas mata pelajaran dan peminatan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh soal yang diberikan. Saya akan mengambil contoh soal numerasi yang diberikan untuk kelas 11. Berikut soalnya. Bisa dilihat ada data berupa tabel negara A dan B yang menjelaskan pendapatan penduduk. Kemudian kamu diminta untuk menganalisa dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Berikut contoh soal menjodohkan. Kamu diminta untuk menganalisa data yang ada sebelumnya, kemudian menentukan diagram batang yang sesuai untuk negara A dan B yang diagramnya sudah tersedia.
Tugas kamu adalah menjodohkannya dengan tepat. Lalu kemudian berikut ini contoh soal pilihan ganda kompleks. Kamu diminta untuk menentukan pernyataan yang ada benar atau salah berdasarkan data yang ada di wacana sebelumnya. Selanjutnya, ini contoh uraian singkat. Kita diminta untuk menjelaskan alasan dari jawaban yang kita pilih. So, sahabat semua, kita sudah bisa melihat perbedaan antara asesmen nasional, AKM, dan UN. Kesimpulannya, asesmen nasional sebagai pengganti UN itu agak kurang tepat sebenarnya. Karena peruntukan keduanya itu berbeda. Asesmen nasional atau AKM hanya menggantikan UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan, bukan untuk mengevaluasi siswa secara individual. Terlebih lagi, peserta asesmen nasional itu tidak semua siswa, namun dipilih secara acak. Lalu bagaimana sikap kita sebagai siswa? Apakah santai-santai saja karena AKM tidak semuanya siswa ikut dan bukan sebagai standar kelulusan? Dan apakah bimbel masih penting untuk kita? Nah, untuk hal ini kita akan bahas di part selanjutnya ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate, oke? Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.